kita mulai bahwa PIKTI ini adalah perkumpulan induk organisasi kesehatan tradisional Indonesia atau disingkat PIKTI yang pada edisi PIKTI seminar ke-195 ini kita mengangkat topik tentang psikologi sosial dan physical change in premenopause syndrome. Jadi nanti akan kita sampaikan ada dua narasumber kita bagi yang baru bergabung. Baik, sebelum narasumber kita akan berdiskusi tentang topik tersebut, kita akan mendengarkan opening speech dari Bapak Ki Sunarto, Menhub. Kepada Ki Sunarto, kami persilahkan. Terima kasih, Bapak Dr. Hewan Agus Prayitno. Bapak Ibu yang kami hormati, PIKTI, Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia, saat ini menyelenggarakan seminar ke-195. Topik yang saat ini adalah psikologi sosial, physical change in premenopause syndrome. Dalam seminar ini, narasumber yang kami undang yaitu Dr. Syanti Dewi. Halo Ibu Dr. Syanti Dewi. Halo Pak Ki Sunarto. Ya, yaitu Dr. Indria Laksmi Gamayanti MC, psikolog. Ya, Ibu Indria Laksmi. Selamat sore, matur nuwun. Selamat sore. Kita ketemu lagi, Bu. Ya, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, semua peserta seminar PIKTI 195. Berkaitan dengan topik hari ini, saya jadi teringat. Beberapa minggu yang lalu, ada satu keluarga, suami dan istri, yang berkonsultasi, menyatakan bahwa istrinya itu saat ini sering marah-marah, sering cemas, ya. Suasana hatinya kadang tidak stabil. Saya tanyakan pada si suami ini adalah umurnya ada 52 tahun, sedangkan istri umurnya 48 tahun. Nah, kemudian saya bertanya, bagaimana situasi berkaitan dengan keluarga? Kemudian suami menjelaskan bahwa istrinya saat ini sering cepat marah, gelisah, ya. Dan bagaimana kondisi dirinya? Si istri menyatakan bahwa secara fisik kondisinya itu kenapa cepat marah? Karena sering badannya itu terasa panas. Nah, kemudian saya tanyakan tentang umurnya. Setelah itu ternyata umurnya 48 tahun. Nah, saya buka-buka memori pengetahuan saya bahwa perempuan di antara 48 tahun, 50 tahun itu saatnya akan ataupun sedang mengalami menopause. Ketika saya tanyakan hal seperti itu, belum menopause. Namun nampaknya menurut saya itu adalah gejala-gejala menopause. Bapak Ibu yang kami hormati, sindrom menopause, premenopause adalah periode transisi yang dialami wanita dalam kehidupannya menjelang menopause. Fase premenopause ini ditandai perubahan besar, terutama kadar hormon, terutama kadar estrogen, progesteron yang berfluktuasi menurun secara bertahap. Fluktuasi ini menyebabkan berbagai gejala fisik dan emosional yang dapat berlangsung selama beberapa tahun. Kemudian saya mencari data-data lagi, memang dalam kondisi seperti itu sering terjadi perubahan suasana hati, sering terjadi gangguan tidur, dan bahkan terjadi sebagian besar wanita terjadi kehilangan ataupun penurunan libido seksual.
Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah saya mencari-cari data, ternyata usia rata-rata wanita yang mengalami sindrom premenopause di berbagai negara, yaitu kalau di Indonesia antara umur 45 tahun sampai umur 55 tahun. Di Amerika Serikat, sindrom premenopause dialami pada wanita antara umur 47 tahun sampai 55 tahun. Dan di negara Inggris dari umur 45 sampai 55 tahun. Di Australia antara umur 45 dan 55 tahun, dan di Jepang umur 47 sampai 55 tahun. Nah, kondisi-kondisi seperti ini pastinya para suami laki-laki itu menyadari bahwa situasi kejiwaan wanita umur sekian itu sering terjadi perubahan-perubahan fisiologi, ya, terutama terjadi perubahan-perubahan emosional. Hal-hal yang tidak diketahui ataupun yang sering muncul kadangkala si suami laki-laki antara umur 50-55 yang punya istri antara umur 45 sampai 55 tahun itu kadangkala sering terjadi perubahan-perubahan. Antara lain sering kita dengar katanya suaminya kurang sayang, si suami juga menyatakan katanya istrinya sering marah-marah. Nah, kondisi seperti ini kadangkala tidak mereka sadari. Bahkan sering terdengar yang laki-laki kadangkala sering terdengar loh ya, kurang baik karena tidak menyadari kondisi istrinya. Kadangkala katanya ya, katanya ada pacar dan lain sebagainya. Nah, itu hanya orang per orang. Namun harapan kami para suami dan istri pada umur antara 45 sampai 55 tahun bisa menyadari kondisi situasi yang ada pada para wanita, bahwa umur-umur seperti itu kadangkala terjadi kondisi premenopause. Demikian Ibu Bapak sekalian, terutama para peserta seminar PIKTI ini yang sekiranya yang wanita umur antara 45 sampai 55 tahun nanti dipersilahkan mengemukakan pendapat ataupun bertanya sekitar premenopause. Untuk itu, ini sebagai opening dari seminar PIKTI, Psikologi Social Physical Change in Premenopause Syndrome, dengan resmi kami buka. Terima kasih. Saya pada Pak Agus Prayitno, saya serahkan Zoom meeting. Terima kasih, Kinarto. Luar biasa, sangat menginspirasi atas opening ini. Baik, Bapak Ibu, setelah ini kita akan melanjutkan ke speaker yang pertama, narasumber kita. Saya akan membacakan profil singkat dari Ibu Dr. Syanti Dewi. Selamat siang semuanya. Saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada sesi E seminar kali ini. Beliau bernama lengkap Dr. Syanti Dewi, SPOG. Beliau adalah seorang dokter spesialis obstetri dan gineologi dengan berbagai pengalaman dan kontribusi yang luar biasa di bidangnya. Saat ini beliau adalah dosen di Departemen Obstetri dan Ginekologi atau GIN Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, serta berpraktek di RS Gotong Royong dan RS Putri Surabaya. Beliau menempuh pendidikan dokter di Universitas Erlangga dan kemudian melanjutkan spesialisasi di Southern Philippines Medical Center serta Universitas Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, Dr. Syanti aktif melakukan penelitian termasuk studi epidemiologi tentang karakteristik lesi endometrium dan pemodelan klasifikasi preeklamsia. Selain itu, beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat
seperti talkshow kesehatan mengenai CA serviks dan preeklamsia. Beliau telah menerbitkan artikel ilmiah di jurnal-jurnal terkemuka dan menjadi pembicara di berbagai seminar dan webinar, termasuk manajemen eklamsia di UGD dan persalinan di masa pandemi COVID-19. Salah satu karya bukunya yang terkenal adalah Geriatric Giant yang diterbitkan oleh Unika Widya Mandala, Surabaya. Dengan pengalaman dan keahliannya beliau, kita sangat beruntung dapat mendengarkan dan belajar dari Ibu Dr. Syanti Dewi pada sesi hari ini. Mari kita sambut beliau dengan hangat. Dipersilahkan Bu Dokter untuk memulai pembicaraan yang pertama kali ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mohon info apa suaranya sudah bisa terdengar dengan baik. Bagus, Dok. Ya, silakan. Baik, saya izin apa untuk PowerPoint-nya dari saya atau mungkin dari Langsung admin? saja dari Bu Dokter. Ya, silakan. Oke, saya bagikan untuk PowerPoint-nya sebentar. Ya. Baik, izin untuk saya mulai. Memang saya sedikit kemarin sempat berbincang-bincang atau berdiskusi dengan Ibu Gama. Kemudian kami berdua sepakat untuk bahwa sebenarnya menopause ini adalah satu fase yang dia itu berkelanjutan, sehingga agak sulit buat kami kalau hanya membicarakan tentang premenopause. Akhirnya kami sepakat untuk kembali untuk secara keseluruhan kita mau bersama-sama untuk diskusi atau mengerti apakah yang disebut sebagai menopause itu, ya, mulai dari sebelumnya menopause itu sendiri sampai dengan setelah menopause, ya. Jadi saya izinkan saya untuk mengambil judul Understanding Menopause. Kebetulan memang slide ini mau digunakan untuk berbagai kegiatan, jadi izinkan saya bahwa slide ini berbahasa Inggris, tapi tetap akan saya sampaikan seluruh materinya dan diskusinya nanti dalam bahasa Indonesia. Baik, menopause itu apa? Jadi menopause itu sendiri adalah suatu kondisi yang normal, kejadian yang natural. Definisinya adalah final menstrual period. Jadi periode menstruasi final atau akhir yang dikonfirmasi setelah 1 tahun tidak terjadi perdarahan menstruasi. Ya, merupakan berhentinya proses menopause secara permanen yang terjadi karena sudah tidak berfungsinya folikel pada ovarium, disebabkan karena proses penuaan atau aging. Sebenarnya kapan sih menopause itu terjadi? Tadi sempat dibicarakan pada pembukaan oleh Bapak Kinarto bahwa ada yang umur 45, 47, 55 itu proses perimenopause, tapi sebenarnya dia prosesnya natural, rata-rata spontan terjadi pada umur 51. 51 ini secara internasional rata-rata, tapi memiliki range atau rentang waktu yang berbeda-beda di tiap-tiap tempat, di tiap-tiap negara. Ada yang lebih cepat sebelum 51, ada yang setelah lebih dari 51, tergantung berbagai faktor. Namun juga selain yang spontan atau natural, ada juga menopause yang terjadinya karena intervensi medis, ya. Contoh kalau ada operasi pengangkatan indung telur atau penggunaan obat-obat yang mengakibatkan ovarium itu kehilangan fungsinya atau rusak fungsinya, ya. Jadi at any time from impaired ovarian function.
perlu sedikit saya perkenalkan lebih dahulu tentang apakah yang kita maksud sebagai siklus menstruasi ya. Mungkin ini semuanya sudah tahu, saya sedikit refresh aja bahwa oosit atau sel telur yang ada pada wanita itu bukan sesuatu yang kita produksi secara kontinu dari mungkin orang mikirnya sel telur itu diproduksinya kapan ya, pada saat orangnya itu mulai dapat haid atau menarche. Itu suatu anggapan atau persepsi yang sangat salah karena sebenarnya oosit itu sudah diproduksi dan bahkan berhenti diproduksi saat perempuan itu ada di rahim ibunya ya. Jadi dia dimulai pada saat embriologi pertumbuhan dari manusia yang dimulai dalam rahim ibu. Dia sudah mulai terjadi proses pembentukan sel telur ya, dan bahkan dia sudah berhenti atau sudah maksimal pada saat umur kehamilannya itu 20 minggu. Di saat umur 20 minggu itu berapa jumlah oositnya si perempuan ini? Dia ada di kisaran 6 sampai 7 juta buah oosit. Nah, gimana kalau terjadi gangguan pada saat kehamilannya itu kurang dari 20 minggu ya? Itu adalah kondisi-kondisi yang berisiko mengakibatkan gangguan pada sistem reproduksi si perempuan ini kelak di kemudian hari, termasuk juga apakah dia bisa mengalami kehamilan, apakah dia nantinya menopausnya lebih cepat atau lebih lambat. Penentuannya itu justru sebelum dia lahir, pada saat sebelum umur kehamilan 20 minggu ya. Dan 6-7 juta modal itu gradually atau secara bertahap akan berkurang atau menurun, habis. Terjadinya itu karena atresia dan oosit release. Jadi di sebelah kiri dari slide saya itu saya tampilkan model terjadinya siklus haid ya. Sekali lagi juga saya refresh bahwa siklus haid itu bukan kondisi yang terjadi secara mandiri di organ reproduksi di rahim saja, tidak, sama sekali tidak, tapi merupakan kerjasama dari 4 kompartemen, yaitu hipotalamus yang memproduksi GnRH, pituitary yang merilis follicle stimulating hormone dan lutein hormone, kemudian balance atau naik turunnya FSH dan LH ini akan mempengaruhi produksi estrogen dan progesteron. Yang terjadi di situ adalah target organnya atau yang dipengaruhi oleh hormon-hormon itu tadi adalah ada atau tidaknya pematangan sel telur di ovarium dan ada atau tidaknya pertumbuhan dari endometrium di rahim. Finalnya yang kita lihat adalah keluarnya darah haid mengikuti siklus yang tertentu. Bahkan untuk sel telur itu kita tidak bisa melihat secara mata telanjang ya, kapan terjadinya ovulasi atau kapan terjadinya pelepasan sel telur, itu kita hanya melihat tanda-tandanya. Atau kalau dengan dibantu oleh teknologi bisa dilihat dengan ovulation test. Kemudian dia akan menurun cadangan sel telur ini dan bahkan mencapai kurang dari 100 buah sel telur pada saat mendekati perimenopause ya. Di samping jumlahnya yang menurun, kualitas dari oosit dan granulosa cell layer-nya itu juga mengalami inkompetensi. Yang dimaksud inkompetensi ini adalah dia tidak lagi responsif terhadap rangsangan hormon ya, nggak cuma sedikit tapi jadi agak sedikit makin berkurang responsnya. Akibatnya kalau dia berkurang itu juga berkaitan dengan penurunan produksi dari inhibin B oleh korpus luteum, oleh sel telur. Kemudian karena inhibinnya itu berkurang, maka FSH-nya tidak dihambat. FSH-nya akan terus naik, berusaha untuk memanggil dari sel telur itu, memacu pertumbuhan sel telur. Sehingga FSH akan naik, E2-nya juga akan naik, LH-nya juga akan naik. Itu di awal-awal
terjadinya menopause. Kemudian ada kondisi yang juga disebut sebagai luteal out of phase event atau very early ovulation. Jadi disinilah mulai muncul kondisi-kondisi perubahan dari siklus haidnya. Jadi kadang-kadang siklus haidnya itu bisa maju lebih daripada siklus haid yang sebelumnya. Atau karena terjadinya inkompetensi atau tadi dia tidak responsif, kadang mundur. Jadi yang bisa diamati oleh atau lebih pendek ataupun dia lebih panjang. Kemudian kalau kita ingin tahu sebenarnya apa perubahan hormon yang terjadi pada hormon atau mendiagnosa menopause itu sendiri. Jadi ada beberapa, ada banyak sebenarnya. Jadi kalau FSH atau follicle stimulating hormon itu meningkatnya sangat lebih. T2 akan turun sedikit, kemudian testosteronnya akan menurun sekitar 25%. Semuanya ini gelombangnya ini gelombang naik yang sangat cepat ini biasanya terjadinya di awal-awal masa menopause. Nanti kalau sudah selesai dari premenopause-nya sudah masuk ke masa menopause, secara berangsur dia akan menurun sendiri. Nah, ada satu hormon yang sangat khas, dia itu akan benar-benar gradually menurun, jadi tidak ada fase naik-naiknya. Dan ini hormon ini memang dihasilkan oleh folikel antral, jadi folikel sel telurnya itu sendiri, sehingga kalau dia angkanya turun ya ini menunjukkan bahwa memang folikel atau sel telurnya itu makin sedikit dan apa namanya yaitu jadi parameter atau indikator yang lebih pasti daripada hormon-hormon lainnya, itu kita sebut sebagai AMH atau anti Mullerian hormone. Anti Mullerian hormone ini punya apa namanya punya tabel, ada grafik penurunannya. Jadi katakanlah kalau pada usia 25-30 tahun angka normal dari AMH itu sekian, umur berikutnya sekian, pada saat perimenopause sekian, menopause sekian. Jadi itu dia punya range atau rentang nilai normal untuk setiap periode. Dan dia bisa menjadi indikator yang lebih pasti saat kita ingin mendiagnosa atau saat kita ingin memprediksi kira-kira kapan pasien ini akan menopause. Seringkali yang berkaitan atau berkepentingan untuk mengecek AMH ini adalah apabila dikaitkan dengan infertilitas. Jadi pasien yang sudah mencapai umur tertentu, kemudian masih belum memiliki keturunan dan akan dilakukan terapi atau pendekatan tata laksana untuk infertilitas, maka AMH ini merupakan salah satu indikator penting apakah ada urgensi untuk segera melakukan tindakan yang advance atau invasif atau masih pulih. Jadi ini kayak semacam apa namanya bel atau alarm penting pada hormon wanita. Jadi menopause ini merupakan suatu kondisi yang istimewa. Sebenarnya dia natural, alami, dan pasti akan dialami oleh seluruh wanita, sehingga ini akhirnya menarik untuk mendapatkan perhatian khusus ya. Jadi pada tahun 2001 ada workshop atau pertemuan dari seluruh dokter atau profesional yang berconcern atau memiliki perhatian terhadap kondisi menopause ini yang disebut sebagai STRAW, yaitu Stage of Reproductive Aging Workshop, di mana dibuat persetujuan atau apa namanya perjanjian tentang kondisi menopause itu, apa terminologi atau apa indikator-indikator yang dipakai untuk bisa membahas tentang menopause ini bersama secara internasional ya. Pada tahun 2010 organisasi STRAW ini, workshop ini menghasilkan 10 rekomendasi modifikasi untuk
cara mengenali menopause. Pada slide berikutnya akan saya tampilkan tabel yang menjadi ringkasan tentang menopause itu sendiri. Dan tabel ini berlakunya atau digunakan secara internasional. Jadi kita mau bicara di Indonesia, India, Jepang, dan seterusnya, kita bisa mengacu pada tabel ini. Ya. Oke. Jadi tabel ini sebenarnya ada dua bagian besarnya, yaitu pada saat reproductive age, reproductive period, yang dimulai atau ditandai dengan menars. Menars ini disebut sebagai -5 dari kondisi menopause. Kemudian -2 sampai dengan -1 ini disebut sebagai menopausal transition, atau yang seringkali juga dianggap sebagai perimenopause sampai dengan positif 1A. Positif 1A itu final menstrual period, di mana sudah 1 tahun atau 12 bulan penuh tidak terjadi haid. Kemudian diikuti dengan fase postmenopause yang disebut sebagai plus 1A sampai dengan plus 2. Angka-angka di sini -5, -4, -3B, 3A, ini tidak secara saklek ya, tidak secara pasti menunjukkan tahun. Jadi -5 ini bukan berarti 5 tahun sebelum menopause, tidak selalu seperti itu pada setiap orang. Tapi memang kurang lebih setiap fasenya itu perimenopause itu bisa berlangsung cukup panjang, sekitar 3-5 tahun sebelum mencapai final menstrual period. Ya. Sedangkan untuk -5 sendiri itu bukan setelah dia mau menopause. -5 ini panjang sekali rentangnya, yaitu dimulainya dari sejak dia mulai dapat haid. Ya. Nah, jadi ngomong menopause itu bukan pada saat dia sudah mau berhenti mens atau mensnya sudah kacau, tapi menopause itu persiapannya atau prosesnya terjadinya pada saat dia mulai dapat haid yang pertama atau yang kita sebut sebagai menarche, ya. Itu kita sebut sebagai early, kondisi awalnya. Kemudian peak ini adalah masa reproduktif yang aktifnya, yaitu di -4. Kemudian late reproductive age-nya itu adalah yang masa-masa atau umur-umur mendekati perimenopause. Prinsipal kriterianya adalah bagaimana siklus menstruasinya itu sendiri. Jadi kalau pada saat menarche, dia menstruasinya biasanya variabel sampai dengan teratur. Sedangkan pada fase -4, -3, dia sudah mulai memiliki siklus yang pola yang bagus atau reguler. Ya. Kemudian -3A atau sudah mendekati perimenopause itu sudah mulai ada perubahan di baik flow atau volumenya dan juga durasi dari haidnya. Kemudian kalau sudah masuk ke masa transisi, menopausal transition, itu ada variabel length-nya persisten, kemudian ada perbedaan di panjang dari siklus berikutnya. Kalau -1 atau sudah mendekati final menstrual period, itu interval dari amenorrhea bisa melebihi dari 60 hari. Jadi kalau sudah mau habis, biasanya jarak dari satu haid ke haid berikutnya itu kadang bisa mencapai lebih dari 60 hari. Dan seterusnya makin lama makin memanjang atau sampai dengan nanti FMP. Suportif kriteria untuk mendiagnosis menopause di sini adalah kadar dari hormon, yaitu endokrinnya, di mana yang biasa digunakan sebagai indikator adalah FSH, AMH, dan inhibin B. Kemudian juga kalau tidak memungkinkan untuk diperiksa hormon, juga bisa dilakukan antral follicle count. Ini dilakukannya dengan USG, terutama pendekatan transvaginal. Ya. Di mana antral follicle count-nya akan menurun sampai nanti sangat rendah atau tidak bisa terdeteksi. Kemudian untuk karakteristiknya adalah adanya gejala-gejala atau simptom yang berkaitan dengan
menopause, terutama adanya gejala-gejala vasomotor. Baik, akan saya lanjutkan. Ya, ini adalah beberapa terminologi yang patut kita pahami atau akan sering kita temukan berkaitan dengan menopause, yaitu yang disebut sebagai perimenopause. Menopause adalah time around menopause, dia merupakan waktu transisi, dan ini biasanya yang paling banyak gejala, paling banyak keluhan, paling tidak nyaman untuk perempuan maupun keluarganya. Kemudian juga kita perlu tahu ada yang menopause-nya lebih cepat atau prematur. Kalau yang disebut prematur adalah bila perempuan ini mengalami menopause sebelum berumur 40 tahun atau precox, dini, menopause dini. Nah, menopause dini ini bisa alami, memang dia cadangan sel telurnya sedikit atau decrease atau penurunan dari kerusakan sel telurnya sangat cepat sehingga dia menopause dini, itu satu, natural. Yang kedua adalah induced menopause atau iatrogenik. Induced menopause atau iatrogenik ini adalah kondisi-kondisi di mana terjadi tindakan entah itu medis ataupun non medis yang bisa mengakibatkan sel telurnya itu habis, berkurang, atau rusak. Contoh tadi yang sudah sempat saya singgung, misalkan operasi pengangkatan indung telur, entah karena berbagai sebab, ya. Kemudian juga bisa karena penggunaan obat-obatan, kemoterapi, radiasi, dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan dari sel telurnya. Atau primary ovarian insufficiency, atau kondisi apapun yang bisa menyebabkan gangguan dari fungsi ovarium. Berikutnya adalah fase yang disebut sebagai postmenopause. Postmenopause ini adalah tahun-tahun setelah final menstrual period. Jadi 1 tahun full dia tidak terjadi haid. Kemudian tahun-tahun berikutnya ini disebut sebagai postmenopause. Nah, ini yang menarik ya, karena menopause itu jadi new beginning atau awal yang baru. Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi kedokteran, fasilitas maupun aksesibilitas, mungkin kalau dulu setelah menopause nggak lama kemudian wanita itu akan mengalami berbagai masalah medis, kesehatan, kemudian meninggal, ya katakanlah seperti itu. Atau bahkan jadi mungkin usia harapan hidup lah yang kita bicarakan di sini. Usia harapan hidup mungkin dulu cuma sekitar 50 tahun atau 60 tahun, sehingga postmenopause ini persentasenya mungkin hanya 10 atau 20% dari panjang keseluruhan umur si perempuan. Tapi dengan makin banyak akses ke fasilitas kesehatan dan kemajuan teknologi kesehatan, maka akhirnya umurnya jadi lebih panjang, sehingga katakanlah rata-rata terutama di negara maju mungkin perempuan bisa mencapai umur 70 atau 80 tahun. Artinya menopause itu, menopause itu bisa setengah dari yang tadinya ini sudah dianggap cooling down atau penurunan atau set down, sudah tidak ada banyak aktivitas, kita berkaca artinya pas 30 atau 40 tahun, setengah dari umurnya itu masih bisa berkarya atau bisa dinikmati. Clinical approach caranya kan waktu kita untuk mempersiapkan kondisi perimenopause menuju kehidupan menopausal yang sehat dan bermakna. Di sini ada satu tabel yang berisi rangkuman, ya. Ini secara garis besar saja karena mungkin ada yang tidak tercantum di sini atau bahkan juga bisa jadi tercantum di sini tapi tidak terjadi pada pasien kita atau pada si perempuan itu, ya. Jadi ini secara umum ini dari straw itu tadi dibikin menjadi
tabel tentang apa-apa yang berubah atau apa-apa yang seringkali mengalami gangguan pada saat perimenopause. Nah, tiap-tiap item itu bisa dikasih skor mulai dari 0, 1, 2, dan 3 untuk kondisi yang severe. Nah, itu nanti nilainya itu dijumlah, skornya dijumlah, nilai maksimalnya atau kita sebut sebagai perimenopause-nya itu sangat problematik atau sampai butuh bantuan medis atau psikologis, itu kalau angkanya 60. Jadi angka maksimalnya itu 60, jadi semua lini terganggu. Contoh keluhannya mulai dari vasomotor, yaitu adanya hot flash, night sweat atau keringetan waktu malam hari, kemudian seperti ada rasa merayap atau tidak nyaman di bawah kulit, atau formigation, dan kulit kering. Jadi kulit kering gatal itu juga merupakan salah satu tanda perubahan vasomotor pada menopause. Kemudian neuromuscular symptoms, adanya muscle pain, nyeri punggung, pusing, headaches ya, dan nyeri sendi. Kemudian psychological symptom mulai dari depresi, irritability, ini mungkin tadi yang disebut oleh Pak Kinarto, yaitu sensitif, gampang marah, irritable, mood swing, moodnya berubah dengan cepat dari happy ke depresi atau ke sedih, itu sangat cepat. Ansietas atau cemas, sulit untuk tidur atau sampai dengan insomnia kalau parah, kelelahan sex drive, unloved feeling, merasa tidak disayang atau tidak dicintai, kemudian gampang nangis, tearfulness ya. Demikian juga adanya urogenital symptoms yang mulai dari vagina kering, seks menjadi tidak nyaman atau nyeri, dan perubahan dari kebiasaan berkemih. Jadi lebih sering dan kadang tidak bisa menahan. Nanti kita akan bahas sekilas gejala-gejala tersebut. Ya. Menstrual bleeding changes atau perubahan dari darah yang terjadi pada saat menopause. Jadi berubahnya adalah flow atau volumenya dan juga frekuensi. Itu dua-duanya berubah, itu bisa kemungkinan besar normal, bukan karena penyakit ya. Mungkin ada yang jadi lebih sedikit, mensnya jadi sedikit, atau mensnya jadi lebih banyak. Dan juga sama begitu juga dengan waktunya. Dulu saya haid 7 hari, sekarang 3 hari. Atau dulu haid 5 hari, sekarang 10 hari. Ya. Kemudian siklus. Tadi siklus saya juga sempat jelaskan bahwa dia bisa memendek ataupun bisa memanjang. Bahkan pada saat dia masuk ke perimenopause, dia bisa skip. Tadi saya sebutkan juga bahwa intervalnya bisa mencapai 60 hari atau bahkan lebih. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, menstruasi itu punya standar, sebut normal menstruasi itu yang bagaimana. Jadi ini yang perlu kita ingat, bahwa yang disebut sebagai menstruasi yang normal itu adalah menstruasi yang siklusnya, panjang siklusnya antara 21 sampai 42 hari. Kalau dia lebih cepat dari 21 hari dia tidak normal, lebih dari 42 hari dia juga tidak normal. Kemudian durasinya adalah antara 2 sampai 7 hari. Jadi kalau yang cuma 1 hari selesai tidak normal, sampai 10 hari nggak selesai juga tidak. Kemudian berikutnya adalah volumenya. Rata-rata secara umum volume dari menstruasi itu harusnya sekitar 80 cc dalam satu periode. Nah, ini yang agak sulit karena kita nggak tahu, kita nggak ngukur mens saya udah berapa cc. Nah, kadang-kadang shortcutnya atau caranya bisa dengan menghitung berapa jumlah pad atau berapa jumlah pembalut yang dipakai. Ya, jadi kira-kira harusnya satu pad itu bisa menampung sekitar 10 atau 20 cc. Jadi kalau dia dalam satu hari itu bisa sampai ganti 5 kali, sudah hampir pasti menstruasinya lebih dari normal. Nah, kalau menstruasi si perempuan itu di luar kategori atau kriteria normal itu, maka sudah layaklah untuk disebut atau dibuat sebuah diagnosa yang disebut sebagai
abnormal uterine bleeding. Di sini saya ada tentu saja abnormal uterine bleeding ini kebalikan dari kriteria normal yang saya sebutkan, yaitu average blood loss-nya lebih dari 80 mili, berdarahnya kurang dari 2 hari atau lebih dari 7 hari, kemudian jangka waktunya kurang dari 21 hari, ya. Dan atau kalau ada bercak darah di antara 2 periode. Jadi dia harusnya bersih, nggak keluar darah, terus tahu-tahu ada darah lagi. Atau tambahannya adalah kalau terjadi keluar darah setelah koitus atau setelah hubungan suami istri. Jadi untuk AUB ini baru diagnosis klinis berdasarkan gejala. Belum tentu perempuan atau pasien yang kita label sebagai AUB ini memang mengalami kondisi patologis atau mengalami suatu penyakit. Dia hanya menyimpang dari kondisi normalnya. Nah, penyimpangan ini juga bisa disebabkan oleh proses perimenopause. Jadi tidak selalu kita harus pakai obat, harus masuk rumah sakit, harus transfusi. Enggak. Untuk diagnosanya sendiri, etiologi atau penyebab dari AUB-nya ini sendiri, seringkali kita perlu bantuan profesional, bantuan dokter untuk mencari tahu apakah perubahan dari pola haidnya ini normal akibat disfungsi dari ovarium itu tadi atau adanya kondisi patologis. Contohnya ada mioma uteri, ada adenomiosis, ada perubahan dari endometrium atau lapisan dinding rahimnya, atau perubahan dari serviks. Nah, itu yang harus ditegakkan lebih dahulu sebelum kita bilang, oh ini normal, wajar, atau oh ini merupakan kondisi penyakit yang harus ada pengobatan atau ada manajemen selanjutnya. Kemudian untuk gejala vasomotor ini biasanya berulang, kemudian transien atau hilang timbul, adanya flushing diikuti dengan kondisi hangat atau panas di daerah muka dan badan. Ya. Kalau di Amerika 75% wanita mengalami ini, sedangkan di Asia, terutama di Indonesia, mungkin gejala hot flashes ini tidak terlalu banyak atau tidak terlalu menonjol. Ya. Trigger atau stimulasinya atau pemicunya adalah sedikit peningkatan dari core body temperature dan juga perubahan atau penurunan dari thermoneutral zone. Kemudian pengobatan dari kondisi flushing atau hot flash ini tergantung dari parah atau tidaknya resiko pada perempuan itu, apakah dia ada penyakit penyerta, dan juga pendapat pribadi. Jadi bagaimana pandangan si perempuan itu terhadap menopause dan bagaimana dia mengharapkan terapi atau mengharapkan pengobatan terhadap kondisi yang dia alami. Ini fisiologi ilustrasi pada hot flash. Jadi core body temperaturnya sedikit meningkat, meningkatnya blood flow pada kulit dan detak jantung. Kemudian mulai pasiennya itu merasa kenaikan intense feeling of heat, jadi terasa panas, terasa nggak enak, nyaman seperti kena panas gitu ya. Kemudian detak jantungnya meningkat sangat tinggi atau sangat banyak dibandingkan normal, dan juga aliran darah di bawah kulitnya juga meningkat banyak, diikuti dengan keringetan banyak. Nanti setelah fase itu selesai, dia akan cooling down, dia akan menggigil dan kembali ke normalnya. Dan dia ini hilang timbul waktunya tertentu, tergantung kondisi si perempuan atau si pasien. Dan bahkan ada yang nggak merasa seperti ini. Jadi kalau ada yang mengalami kondisi seperti ini, ada yang enggak. Jadi ini bukan kondisi yang secara merata dialami oleh perempuan. Dan mungkin intensitasnya atau kekuatan parah tidaknya itu juga enggak sama. Ada yang cuma ngerasa, kok badanku anget atau sumer atau meriang, tapi masih baik-baik aja. Ada yang benar-benar sampai mukanya merah,
sampai ya nggak nyaman sekali, bahkan sampai ngeluh adanya gejala yang lain, pusing, mual, dan seterusnya. Jadi variasi dari tiap-tiap orang bisa beda-beda. Oke, kemudian untuk vaginal symptoms atau kondisi di daerah reproduksinya, biasanya dikeluhkan terasa kering, gatal, perih, ya, dan mungkin nyeri pada saat melakukan hubungan seksual, kira-kira 10-40% perempuan. Kemudian kalau yang hot flush itu nanti biasanya hilang. Berjalannya waktu dia makin hilang. Tapi kalau vaginal symptom ini biasanya justru makin parah dari waktu ke waktu, ya, dan tidak bisa membaik dengan sendirinya. Jadi kalau memang dia terjadi, ya mungkin harus ada evaluasi dan pendekatan terapinya. Salah satu yang bisa digunakan atau yang bisa dilakukan untuk mengurangi keluhan ini adalah justru dilakukan regular sexual activity, bisa diberikan lubrikan, moisturizer, dan topikal vaginal terapi, ya, kalau memang diperlukan. Ini ilustrasinya, jadi dinding dari saluran reproduksinya yang well estrogenized, dia tebal, dia elastis, dia akan mengalami namanya aktivitas seksual lebih nyeri, atau bahkan nggak usah aktivitas seksual juga sudah terasa nggak nyaman, kering, perih, dan seterusnya. Untuk sexual health, sexual issues generally increase dengan umur, kemudian distressing sexual complaint biasanya 4 di atas 65 tahun. Jadi karena estrogennya berkurang, elastisitas dan kelembapan dari vaginanya juga berkurang, penurunan testosteron juga mengakibatkan penurunan libido. Kemudian kalau memang masih ada kegiatan seksual, maka perlu ada bantuan. Mungkin bisa pakai estrogen yang pervaginal atau lubrikan dan seterusnya. Atau bahkan kalau memungkinkan, kalau ada fasilitas bisa dilakukan fisioterapi untuk meningkatkan, untuk merangsang kembali dari sel-sel di daerah organ reproduksi. STI screening, jadi ya tentu saja kalau kondisinya itu lebih tipis, kemudian lubrikasinya lebih jelek, maka resiko untuk terjadinya keradangan, inflamasi, erosi juga lebih tinggi. Sehingga janganlah melupakan atau janganlah mengabaikan keluhan nyeri atau gatal atau perih pada wanita yang sudah menopause. Kalau ada keluhan-keluhan itu, maka wajib untuk dilakukan pemeriksaan, ya. Vaginal atrophy increase resiko untuk mengalami sexual transmitted infection. Kadang-kadang juga STI ini tidak melulu berkaitan dengan hubungan seksual, tapi juga berkaitan dengan hygiene. Kemudian sleep disturbances, jadi sulit tidur atau insomnia. Peri and wanita yang pada tahapan peri dan setelah menopause biasanya tidurnya lebih berkurang, lebih banyak insomnia, dan kadang-kadang butuh obat untuk bisa tidur. Kenapa kok bisa seperti itu? Ini adalah akibat dari beberapa faktor. Contohnya, kalau malam sering pipis, nocturnal urination. Kemudian sleep-related disorder. Atau kalau dia ada nyeri, yang tadi kita sebutkan ada nyeri pada punggung, nyeri pada sendi-sendi. Kemudian juga adanya stres, hormon, terutama hormon estrogen tadi. Kemudian hot flush juga menimbulkan gangguan pada tidur.
Kemudian juga untuk terapinya dan kapan dia perlu diterapi, apa ini harus obat untuk apa namanya insomnia, harus pakai resep obat tidur dan seterusnya, perlu atau tidaknya itu tergantung dari dia parah atau tidak, kemudian jenis gangguannya seperti apa, kemudian apakah gangguan pada saat tidur malam ini mengakibatkan kualitas hidupnya menurun. Contohnya kalau si ibu atau perempuan ini sedang bekerja karena dia nggak bisa tidur, akibatnya sering nggak masuk kerja atau lemes atau kecapean pada saat bekerja. Kalau memang itu sudah sangat mengganggu, maka perlu dipikirkan satu, apakah apa namanya perlu diberikan obat tidur atau untuk membantu dia tidur, atau yang kedua, kalau misalkan ini karena katakanlah gangguan dia kalau malam sering pipis atau apa, ya mungkin harus dicek sering pipisnya itu karena gangguan pada saluran kemihnya, ada infeksi, atau ada penyakit penyerta yang lainnya. Contohnya yang mungkin sering terjadi juga adalah diabetes mellitus. Pasiennya pipis-pipis-pipis, akhirnya nggak tidur-tidur. Ya. Cognitive changes, midlife women should be concerned that memory and concentration problem are probably not related to menopause, tapi karena normal aging dan mood. Jadi gangguan konsentrasi itu tidak hanya terjadi pada wanita, pada laki-laki juga. Jadi bukan karena menopausnya, tapi karena proses aging. Karena proses aging ini juga termasuk mengganggu saraf, mengganggu kemampuan memori, kognitif, dan seterusnya. Mood disorder, sering merasa kecewa, hilang kendali, mood sensitif ya, irritable, gampang marah, lelah, kemudian disforia itu nggak bisa merasa senang, jadi kayak bad mood terus gitu ya. Ini bisa disebabkan karena kondisi hormon yang naik turun, ya, yang memengaruhi sistem saraf. Ya. Kemudian wanita dengan riwayat premenstrual syndrome atau PMS, kemudian ada kondisi stres di dalam kehidupannya, gangguan seksual, kemudian physical inactivity, jadi nggak aktif secara fisik, sedentary lifestyle, cuman duduk ke kantor kerja, habis itu pulang juga duduk nonton TV tidur, tidak ada aktivitas fisik, itu lebih sering mengalami gejala depresi. Yang paling bisa menjadi apa namanya kebanyakan depresi yang terjadi pada saat menopause sebelumnya sudah ada riwayat depresi di umur-umur yang masih muda. Ya. Yang bisa dilakukan adalah adanya teknik-teknik untuk relaksasi dan mengurangi stres, antidepresan, pengobatan, dan juga konseling atau psikoterapi. Gejala pada sistem perkemihan sangat sering ya, common. Lebih dari 50% wanita umur 50 seringkali mengalami overactive bladder, jadi gampang kebelet pipis. Milk incontinence, jadi nggak bisa menahan pipis, terutama 5 tahun pertama dari menopause. Kemudian hal-hal yang bisa dilakukan dan efektif adalah diantaranya menurunkan berat badan. Kalau berat badannya turun, biasanya kebanyakan gangguan berkemihnya akan membaik. Kemudian latihan Kegel atau Kegel exercise ini untuk memperbaiki kekuatan dari pelvic floor, dan juga kalau memang ada, jadi biasanya itu kita sebut sebagai asimptomatik bakteri uri, jadi ada infeksi tapi dia tidak menimbulkan gejala-gejala seperti infeksi pada umumnya, jadi pasiennya nggak demam, nggak nyeri, tapi sebenarnya ada inflamasi pada saluran kemih, itu juga bisa mengakibatkan urinary symptom. Kalau seperti itu ya berarti harus ada pendekatan medis. Kemudian berikutnya adalah osteoporosis, ya jadi kalau osteoporosis berarti ada kompromis itu kekuatan dari tulangnya itu mengkhawatirkan atau rentan terhadap terjadinya masalah atau terjadinya patah tulang ya. Ini merupakan kondisi kesehatan yang sangat serius atau bisa mengancam bagi si
ibu atau si perempuan itu 13-18% dari orang Amerika itu di atas umur 50 sudah punya osteoporosis terutama pada pelvis atau pada panggul. Nah, penyebabnya terutama adalah lower estrogen level. Jadi kalau estrogen levelnya turun, kadar estrogen di tubuh kita ada kemampuan tulang untuk menyerap kalsium untuk merekonstruksi dari trabekulanya. Jadi sekedar informasi, tulang kita ini bukan benda mati, bukan yang dari awal segini terus gitu, enggak. Dia itu hidup. Jadi dia akan ditambah atau dideposit kalau dibutuhkan, dia akan direduksi atau dikurangi kalau nggak dibutuhkan. Jadi orang tua atau orang yang hidupnya aktif, punya aktivitas fisik, bawa barang, angkat beban, olahraga, jadi tubuhnya mendapatkan informasi bahwa, hai, kamu butuh untuk mempertahankan masa tulangmu. Kalau enggak, kamu nggak bisa beraktivitas. Itu tulangnya akan dideposito terus, akan ditambah sehingga dia tebal, sehingga dia kuat. Tapi sebaliknya kalau nggak ada aktivitas fisik, nggak ada beban, dia kan bilang, oh, buat apa kamu nyimpen tulang tebel-tebel, tambah bikin berat aja, orang nggak banyak dipakai. Akhirnya akan keropos. Dan salah satunya yang bisa membantu untuk mendeposito atau merekonstruksi tulang itu adalah kadar estrogen. Kalau estrogennya rendah, maka kemampuan untuk menambah dari struktur tulangnya itu akan berkurang. Untuk diagnosa dari osteoporosis ini Mohon maaf, berdasarkan Dok. MD. Dok, mohon maaf. Masih ada 2 menit sisanya waktu. Oh Silakan. iya, baik. Nanti didiskusi aja, nanti kita ada waktu banyak. Ya, Oke. Baik, saya selesaikan sebentar. baik. Jadi di bawah adalah gambaran untuk BMD normalnya. Berikutnya, untuk osteoporosis risk factor itu ada kalkulatornya, jadi bisa di-download atau bisa dilihat sendiri, dimasukkan faktor-faktor resiko. Manajemennya tergantung dari ada atau tidaknya fraktur dan dari resikonya pasien. Cardiovascular disease atau gangguan dari jantung dan pembuluh darah juga meningkat. Cancer. Jadi sebenarnya menopause tidak mengakibatkan cancer, tapi wanita yang sudah menopause lebih tinggi resikonya itu berkaitan sama aging, jadi bukan sama menopause-nya. Oke. Ini adalah manajemen option, bisa memakai pengobatan yaitu hormone replacement therapy, atau ada alternatif yang lainnya yaitu non-hormonal. Kalau memang ada penyakit-penyakit berkaitan dengan psychologically bisa dipakai antidepresan dan lain-lain. Dan juga ada lagi yang bukan obat, yaitu lifestyle changes. Kemudian ini adalah rangkuman untuk postmenopausal health, apa yang harus di-highlight. Dan lifestyle counseling-nya meliputi menghentikan kebiasaan yang tidak sehat, mempromosikan atau menambah makanan sehat dan latihan fisik, kemudian mencegah cedera, dan memperbaiki sex behavior. Baik, terima kasih. Mohon maaf agak kepanjangan. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Dr. Sianti atas paparan materi yang sangat-sangat informatif dan bermanfaat tentang menopause dari tahapan-tahapan, kemudian gejalanya, diagnosanya, sampai terapinya. Nah, nanti kita akan lebih menarik kalau pada saat diskusi yang nanti akan saya pandu. Baik, terima kasih Bu Dokter. Izin untuk berikutnya adalah kita akan mendengarkan paparan materi yang kedua dari Ibu Dr. Indria Laksmi Gamayanti, MSI Psikolog. Ya, saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Apakah suara saya cukup bisa didengar? Didengar, baik. Didengar. Nanti saya sampaikan dulu kurikulum vitae Ibu Dokter. Oh, baik. Monggo, matur nuwun. Ada waktu 1-2 menit. Iya, silakan. Ya.
Selamat sore semuanya. Hari ini kita sangat beruntung karena akan mendengarkan presentasi dari narasumber yang kedua kita, yaitu Ibu Dr. Indria Laksmi Gamayanti MSI, psikolog. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang psikologi klinis dan perkembangan dengan berbagai pengalaman berharga di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dr. Indria Laksmi Gamayanti lahir di Yogyakarta pada 1962. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, serta seorang psikolog klinis utama di LPDK Kemuning Kembar. Pendidikan formalnya meliputi S1, S2, S3 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Selain pendidikan formal, beliau juga memiliki berbagai sertifikasi non-formal, seperti brevet psikoterapi dari kerjasama Universitas Pajajaran dan Rino Group di Belanda, serta sertifikasi sebagai EMDR terapis dan hipnoterapis. Dr. Indria juga aktif dalam berbagai organisasi profesi. Pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Psikolog Klinis Indonesia atau IPK dari tahun 2013 hingga 2021, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan organisasi yang sama. Beliau juga pendiri Kemuning Kembar, sebuah lembaga pengembangan diri dan komunitas di Yogyakarta yang berawal dari kegiatan sosial membantu anak-anak korban gempa Jogja pada tahun 2006. Dengan latar belakangnya luas dan komitmennya yang tinggi terhadap perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak-anak, Dr. Gamayanti telah memberikan kontribusi yang signifikan melalui berbagai intervensi, terapi, dan edukasi. Mari kita sambut dengan hangat Dr. Indria Laksmi Gamayanti. Silakan, Bu Indria. Baik, matur nuwun Ya, Pak monggo. Agus Prayetno. Iya, mohon maaf sebelumnya mungkin suara saya ini agak flu, nggih. Jadi mungkin tidak terlalu clear begitu, tapi saya usahakan bisa jelas. Saya Alhamdulillah. izin untuk share screen, nggih. Siap, monggo. Baik, saya akan menyampaikan tentang, karena tadi Dr. Syanti sudah menyampaikan secara sangat komprehensif tentang masalah-masalah perubahan fisik, masalah kesehatan, maka saya akan lebih menitik beratkan pada perubahan psikologis dan sosial pada menopause. Kira-kira demikian. Dan kenapa memang judul ini menjadi menopause, saya kira tadi Dr. Syanti juga sudah menyampaikan. Jadi memang sedikit mengulang yang sudah disampaikan Dr. Syanti tadi, ada 3 fase transisi menopause. Yang pertama adalah premenopause yang terjadi kurang lebih 8 hingga 10 tahun lebih awal sebelum terjadi menopause. Kemudian perimenopause, yaitu saat ketika ovarium itu benar-benar akan berhenti melepaskan sel telur, kira-kira seperti itu, ya. Dan juga menopause itu sendiri ketika wanita ini sama sekali sudah tidak mengalami menstruasi. Dan perubahan siklus menstruasi menjadi lebih sering atau menjadi lebih tidak teratur menjadi salah satu tanda pertama dari menopause itu menjadi semakin dekat. Nah, biasanya ini lalu pada wanita-wanita ini sudah mulai jadi cemas begitu ya, karena merasa waduh, saya sudah tua ini, nanti jangan-jangan tidak menarik lagi, tidak cantik lagi, tidak bisa melayani suami dengan baik dan seterusnya. Dan kemudian ini fase post-menopause itu ketika telah terjadi menopause kurang lebih 12 bulan secara berturut-turut begitu ya. Ini juga biasanya masih ada beberapa wanita yang ketika fase post-menopause ini juga masih mengalami beberapa gejala ataupun keluhan-keluhan. Nah, saya kira kita masuk saja pada keluhannya. Keluhan apa sih yang kira-kira banyak terjadi ya? Tadi juga Dr. Syanti sudah menyinggung. Yang pertama, kurang bersemangat. Tadi, waduh, saya sudah tua, tidak menarik, mungkin jadi semakin gendut, begitu ya, mudah tersinggung, dan mungkin terjadi hot flush dan keringat di malam hari.
ada yang kehilangan berat badan, tapi mungkin lebih banyak yang sebaliknya, menjadi kelebihan berat badan. Dan ini biasanya cukup merisaukan untuk para wanita atau ibu-ibu, begitu, Nggih. Nah, karena itu lalu terjadi stres. Pikiran jadi macam-macam, apalagi yang mempunyai kecenderungan overthinking atau mempunyai kecenderungan cemas, begitu ya, stresnya jadi berlebih, menjadi mengalami gangguan tidur pada beberapa orang. Kemudian juga bisa terjadi mood swings. Tadi juga sudah disebut oleh Dr. Syanti, mood swings ini adalah satu kondisi suasana hati yang naik turun. Kadang sedih, kadang pengen marah, kadang tidak tahu kenapa kok jadi jengkel, uring-uringan, tapi kadang juga baik-baik saja, begitu. Dan perubahannya kadang sangat cepat. Terpicu oleh masalah sedikit saja, itu sudah bisa menjadikan kondisi emosi menjadi negatif atau tidak menyenangkan. Kemudian merasa menjadi mudah lupa, terutama pada ingkatan-ingkatan jangka pendek. Tadi mungkin ada janji atau meletakkan barang, biasanya kacamata lah, HP, dompet, begitu ya. Lupa tadi diletakkan di mana, dan hal ini sudah bisa menimbulkan kejengkelan. Dan merasa sulit berpikir. Kenapa sih kok saya berpikir begitu aja jadi susah banget, atau jadi mudah kemerungsung, begitu ya, mudah kemerungsung, sulit berpikir, mudah bingung. Kalau misalnya mau naik kendaraan, entah itu kereta api, pesawat, atau bis, itu rasanya nggak bisa mepet. Jadi beberapa waktu sebelumnya itu sudah cemas dan ingin segera untuk ke sana, misalnya begitu. Lalu ada beberapa juga mengalami kelelahan yang berkepanjangan. Rasanya sudah istirahat, sudah tidur, tapi kok kenapa ya badan itu masih pegel, lelah, mungkin lungkrah, begitu ya. Dan kemudian hilang semangat untuk melakukan sesuatu yang mungkin tadinya wanita ini seorang yang cukup aktif dalam kesehariannya. Nah, karena itu lalu karena tidak melakukan sesuatu, maka muncul perasaan sedih, cemas, dan ketika ini berlarut-larut, maka bisa terjadi depresi. Ini beberapa keluhan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Syanti, mungkin tidak keseluruhan dirasakan, mungkin hanya beberapa, tetapi ada juga loh yang secara ini ya hampir mengalami semuanya, ini juga ada. Nah, kira-kira apa ya hal yang berpengaruh atau memperparah? Yang pertama, memang adanya perubahan hormonal dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Saya kira saya tidak perlu mengulang ini ya, karena tadi sudah dijelaskan cukup banyak, cukup jelas. Kemudian terjadinya proses penuaan itu sendiri, yang secara psikologis ini memang akan menjadikan seorang wanita mempunyai image diri yang menjadi menurun atau berkurang. Tadi, aduh kok ini pipinya udah kendo ya, rambutnya kok jadi semakin tipis, dan seterusnya. Jadi menjadi kurang percaya diri, begitu. Dan tentunya penurunan-penurunan kesehatan secara umum karena proses penuaan itu sendiri. Nah, kemudian adanya kejadian hidup sewaktu atau life crisis timing gitu ya, yang dilalah kebetulan kok ketika proses menopause ini terjadi, ada juga kejadian-kejadian hidup yang terjadi juga bersamaan. Misalnya adanya masalah dengan pasangan, dan ini kan sebuah masalah yang pasti kompleks ya penyebabnya. Tadi Bapak Sunarto sudah menjelaskan sedikit ya. Jadi kadang-kadang mungkin merasa kurang mendapat perhatian dari suami, atau suami memang sedikit melirik ke kanan ke kiri, ini menjadi masalah, atau bisa jadi masalah-masalah komunikasi yang muncul, yang biasanya muncul lebih banyak justru ketika usia sudah menjadi meningkat, jadi sering selip begitu kalau bicara. Kemudian mungkin adanya permasalahan dengan anak, bisa karena mungkin anak dirasakan tidak memenuhi harapannya, cemas dengan masa depan anak, atau ada konflik-konflik yang terjadi dengan anak, ataupun terjadinya empty nest. Jadi satu persatu anak itu keluar dari rumah untuk mandiri,
mungkin sudah menikah putranya, keluar dari rumah, bekerja di kota lain, dan sebagainya, sehingga rumah ini terasa kosong, seperti sebuah sarang burung yang menjadi kosong. Dan ini menimbulkan perasaan kehilangan bagi si ibu. Mungkin juga adanya masalah ekonomi atau pekerjaan, mungkin sudah memasuki usia pensiun, atau merasa belum mapan, belum bisa mempunyai sesuatu yang bisa menjadi gantungan di hari tua, sementara merasa kondisi fisik juga sudah semakin menurun, sehingga mungkin untuk bekerja keras seperti sebelumnya merasa sudah tidak kuat lagi, begitu ya. Dan mungkin adanya masalah dengan keluarga besar. Nah, ini situasi-situasi yang akan memberikan pengaruh atau memperparah keluhan-keluhan yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Kira-kira demikian. Nah, lalu bagaimana mengatasinya atau bagaimana pengelolaannya? Tentunya dibutuhkan penanganan secara holistik dan komprehensif. Nomor satu, memang perhatikan kesehatan fisik secara umum, gitu ya. Mungkin dibutuhkan terapi hormon, tapi ini pasti harus pengetahuan dan konsultasi dengan seorang dokter tentunya ya, yang berkompeten dalam hal ini. Juga perlu menjaga keseimbangan baik fisik, psikologis maupun sosial. Yang di dalam ilmu psikologi secara umum biasanya ini disebut sebagai psychological self-care, atau bagaimana kita merawat kondisi psikologis kita sendiri. Ini yang mungkin akan lebih banyak saya bahas sore ini. Nah, ketika kita sudah melakukan psychological self-care, namun ternyata kita masih belum mampu untuk mengatasi atau keluhan-keluhan tadi masih muncul, maka rasanya memang perlu bantuan profesional dengan dokter, misalnya dokter Opskin, psikiater, dan juga psikolog klinis. Saya kira ini beberapa profesional yang bisa membantu, dan tentunya masih ada profesional-profesional lain juga yang bisa membantu. Mungkin nanti teman-teman, Bapak Ibu dari PIKTI bisa juga memberikan masukan ya, mungkin bisa ke teman-teman dengan berlatar belakang akupuntur, atau mungkin juga terapi-terapi yang lain yang juga bisa membantu untuk mengatasi keluhan-keluhan tadi. Saya kira nanti saya mohon masukan justru dari Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin berbicara lebih lagi tentang psychological self-care ini. Ini apa sih sebetulnya? Tadi sudah saya sampaikan, ini adalah bagaimana cara-cara sederhana sebetulnya yang mungkin dalam keseharian sebetulnya kita sudah mengenal, tetapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebetulnya bentuk-bentuk bagaimana kita merawat diri kita sendiri secara psikologis. Kira-kira seperti itu. Yang pertama tadi sudah menjaga kesehatan dan kesejahteraan fisik. Ini memang ternyata sangat penting. Berolahraga, misalnya jalan pagi, senam, berenang, tentunya yang sesuai dengan usia kita pada saat itu. Nah, ini kan tidak hanya olahraganya saja, tidak hanya olah tubuhnya saja, akan tetapi suasana yang kemudian terbangun dengan aktivitas ini akan menjadikan sesuatu yang menggembirakan. Dan tidur yang cukup, tentunya bukan tidur yang berlebihan, tetapi tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, dan juga periksa kesehatan secara teratur. Kalau misalnya ada kecenderungan hipertensi, saya kira ini juga perlu di-maintain, gitu, dijaga, dan tentunya berobat secara teratur juga. Ini menjadi sesuatu, atau kontrol ke dokter secara teratur menjadi sesuatu yang penting di usia-usia ini. Kemudian aktivasi perilaku, ini yang tadi saya sampaikan. Sebetulnya sehari-hari kita sudah melakukan ini, tetapi mungkin kita melakukan dengan sambil lalu, tidak dengan sebuah semangat untuk ya ini saya lakukan untuk saya bisa mendapatkan kebahagiaan, untuk perilaku saya menjadi lebih teratur, begitu ya, dan dinikmati. Kalau nanti ada istilah dengan dilakukan secara mindful, artinya melakukan ini dengan sungguh-sungguh, kesungguhan hati, dan dengan gembira. Kira-kira begitu. Misalnya apa? Menulis
Siapa yang punya hobi menulis, monggo silahkan ini dikuatkan. Atau mungkin membuat apa sajalah catatan-catatan ya untuk diri sendiri, mungkin bisa dibagikan pada orang lain, mungkin untuk anak-anak, dan seterusnya. Membaca dan juga berkegiatan ilmiah. Bisa masih terus dilakukan, karena saya rasa usia-usia ini masih usia-usia yang cukup bagus untuk tetap bisa berkegiatan ilmiah, kalau memang sebelumnya banyak melakukan kegiatan ini. Kemudian bernyanyi, bermain musik, menonton, ini sesuatu yang kelihatannya sepele, tetapi bisa menjadi pengalihan yang positif. Dan memang kalau saya ditanya, kalau nonton itu kan pasif, Bu. Iya benar, memang. Walaupun tidak dilarang, tetapi memang menonton juga sebaiknya tidak terlalu banyak, karena ini menjadi pasif. Akan lebih bagus adalah aktivitas-aktivitas yang aktif menghasilkan, seperti bernyanyi, bermain musik, memasak, ada hasil yang didapatkan gitu ya. Kemudian juga membuat karya seperti menggambar, menjahit, paper craft. Sekarang ini ada adult coloring, jadi memang mewarnai tetapi untuk orang dewasa, dan ini cukup mengasyikkan juga. Ataupun mengembangkan hobi berkebun. Pendek kata, kembangkan hobi yang produktif, yang ini akan menjadikan kita punya kegiatan yang tetap mengasyikkan. Gitu. Selanjutnya, ini juga yang sangat penting adalah menjaga intimasi dengan pasangan dan juga keluarga. Dan memang betul, peran ataupun dukungan dari pasangan menjadi sangat penting. Sehingga memang konseling-konseling itu sebetulnya tidak hanya konseling pranikah yang banyak, tetapi justru sebetulnya juga sangat dibutuhkan konseling-konseling pada usia-usia pernikahan yang sudah lebih dari 25, 30 tahun, 40 tahun, yang mungkin merasa hubungan antara suami istri sudah menjadi berjalan begitu saja ya. Padahal kan masih tetap perlu dijaga momen-momen kebersamaan dengan pasangan. Ya, walaupun mungkin sekedar duduk bersama berdua, cuma sekedar makan pisang goreng, mungkin keluar cari bakmi, atau mungkin sekedar jalan-jalan bersama, ya pokoknya menjalin intimasi. Dan ini memang masih hal yang perlu dilakukan. Bagaimana dengan hubungan seksual? Ya, saya kira masih bisa kok tetap dilakukan. Ya, mungkin memang tidak lagi sama dengan ketika masih muda dulu, tetapi bukan berarti lalu tidak bisa lagi menjalin hubungan seksual. Ini yang kadang-kadang juga menjadikan masalah atau menjadi penyebab keluhan dari wanita, karena takut nanti jangan-jangan kalau berhubungan seksual sakit atau mungkin tidak bisa lagi, tidak bisa memuaskan. Nah, secara psikologis, kecemasan-kecemasan inilah yang justru mengganggu. Tetapi kalau ini dilakukan dengan biasa saja, dengan semangat yang biasa saja, dan bahkan mungkin menambah kedekatan ya, karena anak-anak mungkin juga sudah besar, sudah pergi dari rumah, maka keakraban dengan pasangan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dijaga, dan efeknya juga menjadi hubungan seksual juga tetap bisa terjadi pada usia-usia yang sudah cukup lanjut ini gitu ya, saya kira demikian. Dan tentu saja tetap menjalin komunikasi hubungan dengan anak, dengan cucu, dan ini pasti akan membuat kebahagiaan tersendiri gitu. Yang berikutnya adalah juga tetap menjaga hubungan sosial. Kalau memang di lingkungan itu ada arisan, ada kumpulan, mungkin kumpulan ya macam-macam lah, masuk di PIKTI ini kan juga kumpulan besar ya, saya kira ini sesuatu yang juga bisa menjadi salah satu bentuk hubungan sosial. Kemudian reuni, walaupun reuni juga kadang-kadang saya lihat berlebihan ya, tetapi reuni secara proporsional, ketemu dengan teman-teman lama, dan tentunya tetap menyertakan pasangan di saat bereuni ini akan menjadi satu hal yang menyenangkan dan menjaga kita tetap merasa muda begitu ya, mungkin, atau merasa segar begitu. Nah, kemudian juga selalu berupaya untuk berpikir positif, karena tanpa kita sadari kita sering sekali mengundang masuknya pikiran negatif itu sendiri.
Padahal ini sesuatu yang harus dihindari. Misalnya tadi berpikir, wah saya sudah tua, saya sudah tidak cantik, tidak menarik, saya gendut, jangan-jangan nanti suami saya melirik orang lain, dan sebagainya. Ini kan pikiran-pikiran negatif yang akan membawa pada perasaan curiga, cemas, marah, dan ujungnya mungkin jadi terjadi pertengkaran. Seperti itu. Pikiran negatif memang tidak bisa dipungkiri selalu muncul, atau kadang muncul dengan berbagai pemicu tertentu. Tetapi sebetulnya kita punya kemampuan untuk memilah dan mengontrol pikiran. Dan kemudian menyadari pikiran yang negatif tadi, untuk kemudian segera mengganti pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih adaptif, positif, dan realistis dengan situasi saat ini. Sehingga tadi kenapa diminta untuk terus beraktivitas, supaya pikiran itu memang tetap menjadi positif. Dan kalaupun toh tadi misalnya menonton, tontonlah film-film yang positif, yang menyenangkan, yang happy ending, begitu ya. Jangan yang mungkin menakutkan, menyeramkan, atau ya yang dramatis sekali yang akhirnya berakhir dengan menyedihkan, begitu ya. Saya kira kita perlu memilih. Juga dengarkan berita-berita hal-hal yang positif. Termasuk di sini adalah memilih mencari teman berinteraksi yang bisa memberikan dorongan-dorongan yang suportif, bukan yang sebaliknya. Saya kira ketika kita bersama-sama dengan orang-orang yang selalu positif, maka kita juga akan menjadi lebih positif juga. Teman-teman yang terlihat selalu riang, memberikan motivasi, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang positif dan menyenangkan, gitu ya. Selalu optimis dan merasa diri kita menjadi kuat, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tadi selain menghindarkan pikiran-pikiran yang negatif, juga perlu mengusahakan selalu untuk berbicara secara positif pada diri sendiri dan tentang diri kita sendiri. Jadi, positive self-talk. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, coba kita identifikasi dulu. Negatif self-talk kita itu apa? Pembicaraan-pembicaraan negatif tentang diri kita sendiri. Ini tanpa disadari, kita mungkin sering bicara demikian. Ya memang aku sudah tidak dibutuhkan lagi, memang ya namanya sudah tua, sudah tidak menarik, waduh bajuku sesak semua, dan seterusnya ya. Ini kan negatif self-talk. Ini yang perlu kita identifikasi, kalau perlu kita catat. Dalam sehari itu berapa sih pembicaraan kita atau perkataan kita tentang diri kita sendiri yang negatif. Oh, kamu sudah nggak sayang lagi ya sama aku ya, anak-anak juga sudah tidak membutuhkan, mereka kayaknya lebih senang dengan dunianya sendiri, aku tidak diperhatikan, dan sebagainya. Kemudian amati dan hayati perasaan Anda. Dan coba carilah humor untuk bisa mengatasi pikiran-pikiran negatif tadi dan memberikan afirmasi positif terhadap diri sendiri. Ini yang penting sekali. Jadi ya walaupun sudah tua tapi kan tetap menarik. Tua itu kan cuma usia, tapi kan tetap masih bisa berkarya. Atau iya ternyata dengan usiaku ini kesibukan mungkin sudah mulai menurun, tetapi saya bisa melakukan hal lain yang lebih banyak lagi, misalnya seperti itu ya, ataupun hal-hal yang lain. Menggunakan kalimat yang positif, menjalin hubungan dengan orang-orang yang bersikap positif, dan lakukan secara berulang. Karena tadi ya, ini kan prosesnya dimulai dari usia 40, 50, sebetulnya ini usia-usia 40, 50, 55 ini usia yang masih sangat produktif. Ibu-ibu masih bisa sangat cantik sebetulnya. Mari silahkan ke salon, berdandan, begitu ya, senam, olahraga. Saya kira ini akan sangat mendukung. Jadi jangan terlalu merasa cepat tua, karena saya juga beberapa kali ketemu dengan ya usianya masih 40, 45, tapi merasa aduh ibu saya ini sudah tua sekali. Walah masih 40, 45, saya kira masih banyak hal yang bisa dilakukan. Begitu sih. Kemudian mindfulness. Mindfulness ini apa? Adalah pikiran yang fokus pada apa yang dirasa saat ini tanpa melalui proses menilai.
menerima dan mengenali segala pikiran, emosi, dan perasaan fisik apapun. Dan mindfulness ini bisa kita lakukan sambil kita melakukan aktivitas. Jadi gampangnya adalah melakukan sesuatu dengan menghayati. Misalnya, kita coba berjalan secara mindful, kalau pagi dengan udara yang segar, kita mungkin melangkah di halaman, secara mindful kita rasakan kaki kita menginjak rumput, menginjak tanah, menginjak kerikil, mungkin kemudian sambil memperhatikan tanaman yang kita tanam, tanaman kesayangan kita, gitu ya. Atau sekedar mindful drinking, minum secara mindful, diresapi mungkin membuat teh gitu ya, teh anget, kemudian diminum, diseruput secara dalam sambil melepaskan nafas gitu ya, menarik nafas dalam dan kemudian lepaskan. Manfaat mindfulness ini adalah kita menjadi merasa lebih terhubung dengan diri sendiri, baik secara fisik maupun emosional. Jadi kita mencoba merasakan apa kata tubuh kita, apa gerakan-gerakan kita, gitu, dan menimbulkan kesadaran emosional yang lebih besar tentang diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Akan menjadikan juga pemahaman yang lebih baik tentang emosi diri dan penyebabnya. Kalau untuk kita kenapa ya kok uring-uringan, kenapa kok jadi mudah tersinggung dan seterusnya. Dan juga akan bisa mengurangi stres. Relaksasi sederhana, baik relaksasi otot maupun relaksasi napas, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena relaksasi merupakan salah satu mekanisme self-healing yang paling dianjurkan bagi tubuh kita. Relaksasi yang sangat sederhana, yang paling dasar adalah tarik nafas dalam, tahan, lepaskan pelan-pelan. Itu bisa dilakukan secara berulang-ulang. Saya yakin di dalam forum ini pasti banyak ahli-ahli relaksasi ya, mungkin nanti bisa membagikan pengalamannya juga. Ada memang yang ketika tarik nafas dan lepaskan, ada yang menyarankan untuk mulut tetap tertutup, tetapi ada yang menyarankan mulut dibuka untuk mengeluarkan nafas. Kalau saya sih monggo, terserah nyamannya yang mana bagi yang bersangkutan, begitu ya. Nah, ini dengan melakukan nafas yang dalam akan memberikan manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan relaksasi ini nanti pelan-pelan bisa ditingkatkan ya jenjangnya menjadi sesuatu yang lebih komprehensif atau lebih dalam begitu. Karena apa? Relaksasi ini ternyata bisa menurunkan detak jantung yang berlebih, menurunkan tekanan darah, menurunkan ketegangan otot, menurunkan produksi hormon terkait stres atau kortisol, menyeimbangkan kandungan gas dalam darah, memperbaiki imunitas, dan meningkatkan energi baik fisik maupun mental. Secara sangat sederhana dan secara bodoh begitu ya, saya kadang mengajarkan dengan minum, tarik nafas, tahan, ditelan. Mungkin cara minum seperti ini kalau dilihat orang lain memang terasa tidak sopan, tapi kalau sendiri akan jadi bagus karena juga akan diafragma itu menjadi naik dan kemudian turun, dan ini bisa memberikan kelegaan tersendiri. Kira-kira demikian. Nanti kalau peningkatan lebih lanjut pasti bisa relaksasi otot yang lebih terstruktur, relaksasi dengan imajiner yang lebih terstruktur, bisa dengan musik, kemudian lebih lanjut bisa meditasi dan selanjutnya. Tapi ini yang paling dasar dulu yang saya sampaikan, yang bisa dicoba sendiri masing-masing. Gitu ya. Kalau saya lihat di internet kan juga sudah cukup banyak musik-musik relaksasi yang bisa diambil, dan ini bisa menjadi bantuan untuk mempermudah kita mendapatkan situasi rileks itu. Yang berikutnya adalah ketika sudah rileks, sudah lebih tertata, aktivitas juga menyenangkan, maka regulasi emosi akan menjadi lebih bagus. Apa itu regulasi emosi? Regulasi emosi adalah kemampuan untuk mengontrol dan menata pikiran, perasaan maupun perilaku.
Regulasi emosi berkaitan dengan cara mengekspresikan emosi kita. Kita mampu memulihkan atau menyeimbangkan kembali emosi setelah adanya lonjakan atau gejolak yang dirasakan. Jadi masih, ya mungkin lonjakan emosi itu masih ada sesaat, tapi kemudian akan lebih cepat bisa ditenangkan dan kemudian akan menjadi lebih tenang, gitu ya. Dan kemudian kita juga menjadi lebih bisa mengontrol diri, tidak langsung melampiaskan emosi tanpa pikir panjang, atau bahkan melakukan penyerangan agresi, entah itu penyerangan secara verbal, marah-marah, atau mungkin membanting barang, menutup pintu dengan keras, dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk emosi yang terlampiaskan begitu saja tanpa terkontrol. Dan juga tidak memendam emosi, karena kalau tadi emosi itu bisa dilampiaskan secara tanpa terkontrol, tetap ini juga tidak baik, tetapi sama tidak baiknya ketika emosi negatif itu dipendam tidak disalurkan. Nah, karena kalau demikian akan bisa menjadi depresi. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan emosi kita dengan baik, menyampaikan dengan baik apa yang sebetulnya kita rasakan. Saya kira seperti itu. Tadi, secara umum mungkin ini ya, regulasi emosi adalah penggunaan atau suatu proses mengaktifasi perasaan, pemikiran, dan perilaku yang terus-menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Begitu ya. Proses dan cara seseorang untuk mengolah emosi yang dirasakan sehingga bagaimana emosi itu bisa terekspresikan secara adaptif. Adaptif itu artinya bisa diterima oleh orang lain dan melegakan untuk kita sendiri. Karena tadi kalau kita memendam amarah, memendam rasa jengkel, pasti akan nyesek di dada. Kita perlu menyampaikan tanpa orang yang kita ajak bicara ini juga ikut terpicu marah atau tersinggung. Kira-kira seperti itu. Regulasi diri juga menyangkut kemampuan untuk bersikap fleksibel, mengamati dan beradaptasi baik perilaku, perhatian, emosi, maupun kognisi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah lingkungan. Jadi ini saya kira juga bagaimana kita bersikap fleksibel, tidak kaku, begitu ya. Dan kapasitas untuk mampu mengontrol dan menyesuaikan respon-respon diri, mengatur perasaan, reaksi fisiologis, artinya dengan tadi menarik nafas dalam dan sebagainya, ini menjadi salah satu cara untuk menyesuaikan respon-respon tadi, gitu ya. Dan juga proses kognisi atau pikiran dan reaksi yang berhubungan dengan emosi, termasuk intensitas, frekuensi maupun durasinya. Nah, aspek yang berpengaruh itu apa saja? Regulasi emosi dipengaruhi oleh kemampuan seseorang di dalam memahami situasi, membuat pertimbangan, dan fokus individu dalam analisis terhadap emosi. Sehingga memang kita tadi perlu menentukan tujuan hidup kita itu sebetulnya apa sih? Kan tentunya untuk kita merasa bahagia, sejahtera, bermanfaat bagi orang banyak, gitu ya. Membahagiakan keluarga dan diri sendiri tentunya, dan seterusnya. Lalu strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan? Tadi sudah cukup banyak hal yang sebetulnya apa-apa yang saya sampaikan tadi yang sederhana, ini bisa menjadi strategi untuk kemudian kemampuan kontrol emosi kita menjadi lebih baik. Dan satu hal yang penting adalah penerimaan. Menerima apapun yang sedang terjadi, menerima apapun yang kita hadapi atau kita alami. Kelihatannya ngomongnya mudah ya, tetapi kadang-kadang dalam prakteknya memang tidak semudah yang disampaikan. Nah, kenapa penerimaan itu memang dalam rangka juga untuk kita bisa mendapatkan kesejahteraan subjektif atau subjective well-being, ya ini merasakan kepuasan hidup, sering merasakan kegembiraan, semuanya kan pasti ingin merasa gembira ya, dan jarang merasakan emosi yang tidak menyenangkan, seperti kesedihan atau kemarahan. Mungkin ini menjadi sesuatu yang penting. Menjadi tua adalah sebuah kepastian, gitu ya. Tetapi menjalaninya dengan sejahtera dan bahagia, ini adalah pilihan. Sekarang kita mau milih yang mana? Kan kira-kira begitu. Jadi
Saya kira proses yang alamiah ini tidak perlu dihadapi dengan sebuah kecemasan, tetapi perlu kita hadapi dengan sikap yang optimis dan juga gembira, kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana agar tetap bahagia sejahtera tadi? Menerima dan menghadapi keadaan apa adanya, dan kita mengelola pikiran kita, mengelola emosi kita, dan merubah perilaku kita menjadi sesuatu yang mendorong terjadinya rasa bahagia atau well-being tadi. Secara teoritis, happiness ini atau kebahagiaan ini ada tiga tahap. Yang pertama itu adalah tahap yang kita mendapatkan atau mencoba untuk mencari banyak kesenangan atau kenikmatan, kebahagiaan, gitu ya. Tetapi memang ini dianggap ini adalah tingkat kebahagiaan yang paling dasar, yang mungkin tadi ada kita nonton, kita kumpul-kumpul, kita menyanyi, ini memang membahagiakan, tapi sebetulnya masih di tingkat yang paling dasar. Ketika ini meningkat menjadi kita melakukan apa yang ingin kita lakukan, kita melakukan sesuatu dengan passion, dengan penuh penghayatan, dengan kita menuju sesuatu, kita melakukan ini misalnya untuk membantu orang lain, atau untuk kesejahteraan keluarga bersama dan sebagainya. Melakukan profesi atau pekerjaan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kemudian ini masih bisa meningkat lagi menjadi hal yang lebih tinggi, higher purpose meaning. Ketika kita sudah bisa mendapatkan makna atau memberikan makna pada kehidupan kita. Gitu ya, mungkin nanti akan di belakang akan bisa dilihat lagi. Nah, karena tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan. Atau mungkin saya akan ke sini dulu ya, supaya tidak melompat tadi. Karena kehidupan kita itu kan terdiri dari masa lalu, saat ini, dan juga masa yang akan datang. Nah, ketika kita ingin menjadi bahagia, maka nomor satu kita perlu punya mindset yang positif. Kita punya hubungan-hubungan yang positif juga dengan keluarga, teman, dan sebagainya. Lalu kita mempunyai tindakan-tindakan atau action yang memberikan empati, baik pada diri kita maupun orang lain. Dan kemudian juga melakukan tadi, memelihara kesehatan dan wellness, kemudian ada passion yang kita lakukan, dan kita ya flowing saja, mengalir saja dengan aktivitas-aktivitas kita, dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang juga menyenangkan. Nah, kembali ke sini bahwa kita ini kan hidup di saat ini, kita perlu menerima, mengalir, dan menjalani. Tetapi kadang ini juga dibebani oleh masa lalu. Saya kira semua orang punya masa lalu, mungkin ada bagian-bagian dari masa lalu ini yang kurang menyenangkan. Maka kita perlu untuk bisa selalu bersyukur akan hal yang positif dan memaafkan hal-hal yang negatif yang terjadi di masa lalu. Dan apa yang perlu diingat? Yang perlu diingat adalah peristiwa-peristiwa yang positif saja, gitu ya. Nah, supaya ini tadi akan membantu kita juga untuk selalu positif self-talk. Dan selanjutnya kita memang perlu berupaya untuk selalu berkata positif, menjalin hubungan, beraktivitas, dan meraih masa depan secara optimis pula. Demikian. Nah, ini akhirnya akan tercapai satu kebahagiaan atau kesejahteraan subjektif. Apa itu kebahagiaan atau kesejahteraan subjektif? Yaitu kesejahteraan dan kesehatan secara fisik, adanya emosi dan suasana hati yang positif pula, paling tidak dominasinya positif. Kalau sekali-sekali terjadi hal-hal yang negatif, itu adalah hal yang wajar, tetapi bisa diatasi dengan cepat. Kemudian adanya keterikatan dan keterlibatan dengan lingkungan kita, dengan aktivitas-aktivitas yang masih bisa kita jalankan, adanya hubungan positif dengan orang-orang di sekitar kita, adanya kebermaknaan hidup, dan kita merasa telah mencapai sesuatu dalam hidup kita. Ini yang akan menjadikan kita merasa bahagia dan sejahtera. Nah, sekali lagi, mungkin sebagai akhir, menopause bukan sebuah bencana, tetapi ini sebuah proses yang natural. Jadi monggo, mari kita bersama-sama untuk menghadapi
proses menopause ini secara natural, secara bahagia, dan harapannya tentu saja akan membawa kebahagiaan kita secara keseluruhan. Jadi kita menjalani kehidupan senja dan tua kita dengan bahagia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, dan saya kembalikan pada Bapak Moderator. Matur nuwun. Matur nuwun sami-sami Bu Indria, luar biasa ini paparan yang sangat komplit ya untuk memperkuat dari Dr. Syanti yang di depan tadi, kajian secara holistik. Ya, terima kasih